publik yang bermakna. Ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, luar biasa. proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Betul. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Dan menjadi semakin krusial hari-hari ini, Pak. Terutama karena kalau kita lihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR. Oke guys, ini sebelum pertemuan para pemimpin redaksi dengan presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Ini masih persiapan, persiapan buat para pemimpin redaksi berjumpa dengan presiden kita ya guys. Kita tonton nanti apa yang akan dibahas di video ini juga guys. Maaf semuanya, izin kita udah mau mulai. Dari masyarakat sipil, luar biasa. proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Betul. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Dan menjadi semakin krusial hari-hari ini, Pak. Terutama karena kalau kita lihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR, RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, hingga RUU Penyiaran, Pak Presiden. Dan dalam berbagai RUU ini tampak ada pola yang mirip, Pak. Wewenang aparat negara diperbesar, warga negara diperkecil perannya. Saya spesifik mau bertanya soal RUU Polri, Pak. Karena di situ tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat. Saya ingin tahu pendapat Bapak sebagai presiden pribadi. Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya, atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil, Pak Presiden? Terima kasih. Ya, ini akan saya perhatikan. Saya memang percaya dengan sistem ya. Tadinya Menko Polkam, habis itu Kapolri. Kan ada juga kalau tidak salah oversight yang di atas Polri itu. Komisi Kompolnas, ya kan, itu juga terdiri dari tokoh-tokoh itu kan. Kemudian kita juga punya, ya kita kan punya sistem politik bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat, kan begitu kan? Ya, jadi itu ya. Tapi terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea akan saya pelajari. Ya. Sebetulnya tadinya saya anggap undang-undang TNI adalah hanya masalah yang krusial, itu kan hanya masalah penambahan usia pensiun. Tiga pasal, Pak. Iya. Tapi yang intinya kan itu, yang ada perubahan. Yang lain kan tidak ada. Tapi kita nggak tahu ada apa enggak, Pak. Soalnya nggak pernah dibuka. Tapi kan dipelajari oleh semua partai, termasuk partai oposisi di luar pemerintah kita. Prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka. Kemudian juga pertemuan-pertemuan bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Tapi ya, kuncinya rakyat tidak mendapatkan akses untuk ikut, Pak. Itu jadi peran rakyat tidak ada. Itu mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Pak. Anda kan punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak. Iya, 80%. Oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngaku bahwa ini draft. Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR kok. Iya kan? Pak boleh tadi Pak, apakah saya terima
nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Tiap undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder, dibahas, ya kan? Tapi juga kita harus juga nanti mungkin Mensesnek dan tokoh-tokoh kita bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya, supaya nggak beredar macam-macam fiktif. Tapi ini kan biasa orang Indonesia kan, benar nggak? Sebelum saya umum ke kabinet sudah banyak daftar kabinet yang beredar dan yakin gitu loh. Ya kan, saya bicara orang dekatnya Pak Prabowo. Iya kan? Oh, RUU TNI ini begitu dipercepat. RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu. Ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatas, saya bilang, ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau difungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik dalam sekian puluh tahun, berapa? Ya, waktu kejadian Dujungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI di Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an gitu. Iya kan? Saya masih ingat, saya masih anak kecil. Dari Jakarta mau ke puncak lewat Bogor, dihentikan di tengah jalan. Jalan ke puncak itu DI rambut gondrong di pinggir jalan, dihentikan. Ya mereka minta makan, minta ini. Jadi kondisi zaman berbeda-beda. Ya. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. 14 itu. Intelligence, bencana alam, Basarnas, dari dulu kan ini hanya mengformalkan. Kemudian ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa pidana militer. Kemudian hakim agung, ada hakim agung, ya kan, kamar militer. Ke barak siapa? Saya mau tanya. Reformasi. Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Ya. Ya. Oke. Kita sadar waktu itu. Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan? Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Padahal saya pegang pasukan terbanyak. Jadi jangan salah, jangan selalu pakai narasi yang selalu, ya kan? Menurut saya kita objektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Ya. Karena apa? Tidak hanya itu. Kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? TNI. Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat? Jadi
saudara, kalau Anda tanya secara objektif ya, bikin survei, tanya rakyat, lembaga mana yang paling dipercaya oleh rakyat. Jangan elit intelektual di Jakarta yang punya akses, yang ya kan, yang banyak punya pandangan-pandangan tertentu gitu ya. Menurut saya bias gitu loh. Selalu memandang dengan sakwa sangka, dengan curiga gitu. Memang TNI sih Pak, selama ini survei-survei mengatakan TNI. Cuman ada alasannya kenapa TNI itu nomor 1. Karena sejak reformasi TNI itu kembali ke barak. Itu dan kemudian lahir dari rahim rakyat. Jadi image itu yang membuat TNI itu selalu nomor 1 di survei. Nah, dikhawatirkan kalau misalnya makin mengundang Taipan, Nine Dragon, orang-orang terkaya di 4 kali itu. Indonesia. Saya lupa Kayaknya berapa minimal 3 kali, tapi saya dengar 4 kali. Yang diumumkan 2 kali, Pak. Yang saya ingat 2 kali. Ya, nah itu apakah memang apa yang Bapak harapkan dari mereka ini? Saya mengatakan Anda berhasil. Saya bilang, malah saya katakan, saudara kan sudah kenal saya 40 tahun kan. Saya kenal orang tuamu, dia bilang. Ada Mas Antoni Saleh, saya kenal bapaknya. Saya kenal Pak Mokhtar Yadi, saya kenal, semua itu saya kenal bapaknya. Saya bilang, you have been successful. Bapakmu berhasil. Silakan lari, saya bilang. Saya tidak akan ganggu Anda. Tapi, saya bilang, saya harus urus orang yang lemah. Gas, Pak Prabowo. Saya wajib urus orang yang miskin. Betul, Pak Prabowo. Jadi tolong, saudara mengerti, ya, bahwa I have to concentrate untuk ini. Tapi kalau mereka naik tingkat, kalau mereka punya kekuatan ekonomi, mereka tambah makmur, daya beli mereka naik, siapa yang untung? Kalian kan, ya kan? Mereka akan beli barang-barangmu, Sepertimu. mereka akan beli apartemenmu, rumahmu, mereka akui. Oke, ya monggo silakan. Itu yang saya bilang. Sampai mereka mengatakan, Pak, apa yang kami bisa ikut? Silakan, Anda pilih di mana Anda mau. Yang penting jangan tertipu, Ya kan? Pak Prabowo. Saya ada yang, Pak, kami Mudah-mudahan buka rumah sakit istiqomah. di sini. Pak, kami Berjuang untuk mau masyarakat. buka sekolah-sekolah. Oke, good. Konsultasi sama saya, tanya saya. Ya kan? Kita mau, dan saya akan kasih tahu, kita bangun sekolah-sekolah di kantong-kantong kemiskinan. That is my argument to them. Makanya saya menggugah bahwa Anda sudah jadi anak bangsa Indonesia. Kau keturunan manapun terserah, dan kamu boleh pun terserah, dan kamu boleh, kamu harus bangga dengan heritage-mu. Gak ada masalah. Tapi Anda besar di sini, Anda jadi kaya di sini, Anda sudah paham budaya kita, seluk-beluk kehidupan di sini, benar nggak? Saya yakin pun kalau dia tinggal di Amerika, dia pasti rindu rawon, rindu tempe dan sebagainya. Jadi, that's my approach. Ayo, Indonesia Incorporated, mereka paham itu. We can only succeed, pemerintah, swasta, UMKM, koperasi. Gak bisa pemerintah sendiri nggak mampu, nggak kuat. Swasta main sendiri nggak kuat. Swasta main sendiri susah. Nggak apa-apa. Kita saling membantu, benar nggak? Ada Pak, kami mau bikin KEK, ini, kemudian kemungkinan kita akan buka 300 pabrik atau 400. Kami mohon Pak, boleh nggak kami bangun bandara? Silakan.
tapi bisa nggak dapat izin ini? Kita beri izin. Bagaimana air traffic control kita atur? Kenapa? Orang mau bangun bandara kita persulit, benar nggak? Eh? Iya kan? So everything is terbuka, exciting kalau saya. Go, everybody go. Competition is good, tapi jangan yang saling menjegal. Cooperation, collaboration, this is the new paradigm. Kenapa Tiongkok begitu sukses? Ya dia kolaborasi. Ya kan, dia bersaing juga di antara mereka kan. Otomotif dia ada BYD, ada apa? Wuling, ada apa? Geely kan, ada. Cherry banyak sekali. Bersaing. Tak nyambung kemarin